Berikutnya Ustaz, ada yang bertanya tentang, mohon penjelasan tentang pegadaian Ustaz. Pegadaian, nah ini bagaimana? Kita harus paham, jangan kemudian kita membaca dari kitab fikih, kemudian langsung kita nyatakan itu yang ada di sekarang ini adalah seperti yang ada di fikih. Memang gade itu dibahas dalam fikih, yaitu dalam bab rohan. Ya, tapi bab rohan yang dimaksud di situ adalah apa? Yaitu nggak ada sangkut pautannya dengan pemberian utang terlebih dahulu, tapi cuman hanya pemberian jaminan atas hutang. Pemberian jaminan atas hutang. Ya, makanya ketentuannya pertama adalah bahwa hutang harus wujud terlebih dahulu, baru bisa menuntut pemberian jaminan. Dan hutangnya tidak ada sangkut pautannya dengan urusan riba. Nih. Jadi hutang harus ada terlebih dahulu. Jadi ada orang sudah ada hutang piutang. A punya hutang kepada B. Maka kemudian B bisa nuntut, aku minta jaminan utang kamu kepadaku itu. Apa berupa barang kamu itu dibuat jaminan. Nah ini sistem rohan. Untuk sistem gadenya kalau di kitab itu seperti itu. Utangnya nggak ada sangkut pautannya sama urusan riba. Nah karena itu kalau A belum dapat utangan dari B atau B, kalau tadi B punya utang sama A ya, B belum dapat utangan dari A, kok A nuntut dulu jaminan, ini nggak boleh. Masalahnya kan di gadean kita sudah seperti itu. Murni kalau dalam bab rohan gade pun yang di kitab itu sudah nggak terpenuhi syarat. Kenapa? Karena kita dituntut menyerahkan barang gadeannya dulu, baru dikasih utangan. Ini, karena mereka baru mentaksir dulu. Oh ini sekian. Utangnya maksimal sekian. Kan itu baru dikasih. Ini kan berarti sudah ada tuntutan untuk jaminan terlebih dahulu, baru menuntut pemberian hutang. Itu. Yang kedua, hutangnya berbunga. Makanya ini bukan gade sebenarnya, tapi riba. Itu bukan gade tapi riba. Terus ya apa? Karena kita nggak mungkin kan kalau menjual, kasih ke orang yang sifatnya juga paham sama hukum syariat. Ya, gunakan pendapat. Ya, ini termasuk pendapat yang didukung oleh banyak para ulama Hadramut, ulama Yaman. Ya, para habaib kita pun banyak, yaitu terkait dengan bai'ul uhdah, jual beli, penjualan barang tapi dengan memberikan satu ikatan janji. Ya, nah ini seperti ini aja lebih enak. Yaitu apa? Kita punya motor. Tapi motor ini atau punya barang itu bagi dia itu ada nilai tersendiri, jangan kiranya ini barang adalah hilang atau terjual. Tapi dalam kondisi terdesak dia membutuhkan uang. Jangan digadekan. Kalau untuk pegadaian sekarang jatuhnya riba, nanti haram tambah. Nah, lakukan bai'ul uhdah ke orang yang ngerti aja, sesama orang yang ngerti. Ini ana punya motor, beliin motorku, katakanlah misalkan 5 juta. Cuma si syarat ya, jangan kau jual lagi ini motor, nanti kalau aku sudah punya uang misalkan 3 bulan lagi, tak beli lagi syaratnya. Syaratnya tak beli lagi ini motor. Loh, seolah-olah seperti halnya sebenarnya gade, katanya. Dan tidak ada perubahan, ini nanti tak beli lagi ya. Nah, ini nggak ada masalah. Itu, tapi itu walaupun sebenarnya ada khilaf ya. Ada khilaf, tapi kita bisa ngikut pendapat itu. Itu lebih enak dibandingkan nanti kalau urusan sama jatuh sama urusan gade yang sekarang ini, malah mengarahnya langsung ke riba dan itu dosa besar, hati-hati. Ya, tapi makanya cari orang yang paham, gunakan cara seperti itu. Ya, kalau waduh nak menginginkan ya sudah, jangan. Buat apa Anda mempertahankan harta? Ya. Tapi dengan Anda harus terjerumus dalam perbuatan yang haram, bahkan dosa besar. Kadang-kalanya ini ingat ya, Allah itu kan sudah dalam Al-Qur'an sudah mengatakan ya mahaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mencabut keberkahan dalam riba. Allah mencabut keberkahan dalam
riba. Jangan dengan cara riba, termasuk dengan gadai, tambah nggak berkah. Dan itu banyak kasusnya terjadi. Kita pun banyak kenal orang yang akhirnya apa? Semakin parah keadaannya. Kenapa? Jatuh dalam urusan riba. Yaitu tadi, punya utang. Coba seandainya dia punya barang, seandainya barang itu dijual untuk bayar utang, masih sisa. Dan utang lunas, dia masih punya harta sebagian. Tapi apa? Eman sama mobilnya, sayang sama motornya. Akhirnya apa? Tambah digadaikan. Dia utang lagi ke bank, digadaikan. Yang ada apa? Itu nggak bisa tertebus sehingga hilang mobilnya, utangnya tambah, bukan tambah lunas, ke sini nambah utang lagi, tambah bebannya, utangnya semakin besar. Itu banyak terjadi. Ya inilah apa bukti apa? Ya mahaqullahu riba, Allah mencabut keberkahan riba. Buat apa dipertahankan kalau memang sudah tuntutannya? Yang penting utangku lunas, lebih baik daripada punya barang utang numpuk. Jual. Insya Allah nanti diganti ya Rabb, ya Allah. Ini aku tuntutan untuk bayar utang ya Allah. Gak ada lagi, sudah ini barang tak jual, tak niati, mudah-mudahan engkau ganti supaya bisa beli lagi ini barang ya Rabb. Nah itu sudah jual, bayar utang, ada sisa, beli semampunya. Kadang-kadang kalau motor, ya ini kadang-kadang kalau motor baru biasanya. Eman-eman untuk ini, ya sudah Bu. Ya, sebenarnya apa? Karena gengsi. Takut dihina, ya kita cari belinya untuk pamer sama orang lah, bukan kebutuhan. Iya, Masya Allah kalau ambil lebaran, ambil baru setelah lebaran pegadaian full. Inilah sekarang ini lihat, coba lihat di pegadaian full, balik lagi dikirim lagi ke pegadaian, riba terus akhirnya kita. Ya, jual, bayar utang, sisanya beli sedapatnya, walaupun misalkan sepeda ulung ya. Nggak apa-apa pakai, insya Allah nanti ada tambah berkah, ada lagi, ya Allah kita bisa beli lagi yang baru dan sebagainya. Yang penting kita nggak ada beban untuk hutang, apalagi hutangnya hutang riba. Alhamdulillah. Ya kalau sudah dapat yang haram jelas nggak akan berkah dalam kehidupan kita. Ya. Baik, terkait dengan hutang tadi, yang sekarang ini kan banyak anak-anak yang biasanya orang menjaminkan motornya kepada seorang personal, Ustaz. Iya. Dengan uang dengan nominal tertentu, tapi motor jaminannya ini dipakai ya Mas orangnya, Ustaz. Ini hukumnya gimana, Ustaz? Ya, itu tadi permasalahannya juga harus dipahami. Untuk sekarang kadang-kadang kalau bahasa Jawanya sepeda cekelan, mobil cekelan, ya. Nah, itu bagaimana? Maka dilihat. Jadi gini, terkadang mereka beralasan, lu utang nggak bertambah, nggak ada bunga. Tetap utang 5 juta ya 5 juta. Nah, sekarang mobil dipegangkan untuk dipakaikan itu jadi syarat apa tidak? Karena dalam hukum gadai pun, yaitu rohan dalam fikih, itu tidak boleh ada syarat kalau pemberi utang itu menuntut memanfaatkan barang jaminan. Kalau ada demikian, hukum gadainya pun tidak sah. Lebih-lebih lagi, kalau tuntutan penggunaan dan pemanfaatan barang jaminan itu sebagai syarat pemberian hutang. Kalau enggak gitu, kira-kira tetap dikasih utangan apa enggak? Oh enggak, pastinya enggak akan. Itu riba, itu bukan gadai. Itu murni riba. Itu murni riba itu. Ya makanya sepeda cekelan itu dilihat. Ya makanya kalau enggak, ini Anda enggak nuntut untuk tak pakai. Makanya Anda mau izin sama ente. Tak pakai boleh apa enggak? Loh. Kalaupun pemilik barang enggak, jangan dipakai, ya wis, enggak apa-apa. Ente tetap tak kasih utangan. Ini motor jaminan, cuman jaminan dan Anda enggak pakai. Loh. Kalau seperti ini nggak ada masalah. Jadi mau diizini dipakai atau nggak diizini, tetap dia dapat dikasih utangan misalkan, nggak ada masalah. Itu. Tapi kalau Anda nggak boleh pakai, ya sudah, nggak, Anda mau ngasih utangan sama ini. Lebih-lebih yang di desa kadang-kadangnya apa, sawah haram, itu riba mutlak, itu riba, dosa besar. Hati-hatiin. Ya, ini bos-bos
Ini mau yang di arah bagian desa-desa untuk sawah ataukah di arah pinggiran pos kapal, ngasih utangan kapal. Syaratnya tapi kamu harus wajib menjual hasil tangkapan ikan kamu kepadaku, tapi dengan ketentuan harga dariku. Apalagi demikian. Itu termasuk karena itu adalah manfaat. Karena dalam ketentuan utang riba itu kullu qardin yajurru naf'an lil muqrid fawar riba. Pemberian hutangan dengan tuntutan pengambilan manfaat daripada si pemberi hutang untuk bagi si pemberi hutang, maka yang demikian adalah riba dan itu dosa besar. Hati-hati ya. Itu riba dan itu adalah dosa besar. Dan dosanya riba itu ada 70 tingkatan. Terendahnya dosa riba itu seperti anak memperkosa ibunya. Seperti anak memperkosa ibunya sendiri. Itu dosanya riba. Jadi kalau mau utang riba, mau ke gade, mikiro. Ya, bayangkan inti perkosa ibumu dewe iku ya apa? Sudah, kalau tetap mau ya wis utang riba. Berarti ini kebablasan kau jadi anak, jadi orang sudah. Itu jadi dosa yang terendahnya riba itu seperti anak memperkosa ibu. Mithlu ayati ar-rajulu ummah. Seperti seseorang mendatangi ibunya sendiri, memperkosa ibunya sendiri. Hati-hati. Ya.